sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah, bolehkah seks sebelum nikah? Saudara, sekarang ini bisa dijuluki sebagai zaman revolusi seks. Semangat yang tadinya ditandai oleh perlawanan terhadap norma firman Tuhan dan adat timur, kini telah berubah menjadi genderang perang para penganjur kebebasan nafsu. Mereka mengatakan, lakukan apa saja yang kamu anggap benar, sejauh itu tidak merugikan orang lain. Nah, gaya hidup ini dihias pula oleh penampilan menawan, seolah-olah hidup yang demikianlah yang benar-benar bebas, dewasa, nikmat, bahkan sehat. Tetapi bila kita selidiki baik-baik akan terlihat betapa mengerikan dan jahatnya akibat-akibat yang ditimbulkan dari perilaku seks yang tidak bertanggung jawab ini. Kelahiran anak-anak di luar hukum, kepribadian yang hancur, perceraian, pengguguran kandungan, dan berbagai penyakit kelamin yang sebagian tidak akan mungkin lagi diperbaiki atau disembuhkan. Dengan jelas, Allah melarang perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab untuk menghindarkan kita dari akibat-akibat yang membawa bencana. Yang ngerti katakan amin. 1 Korintus 6:13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Mari saudara, jangan gunakan tubuh ini untuk percabulan. Dan kita harus gunakan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh katakan amin? Di 1 Korintus 6:18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah saudara, seks sebelum nikah telah menjadi cara hidup yang diterima di sebagian besar negara barat dan dipromosikan sebagai norma di sebagian besar film dan program televisi. Sehingga kita yang menonton televisi atau melihat apa yang ada di film itu, kita kepengaruh. Padahal yang benar adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Lalu pertanyaannya muncul, siapa yang memiliki keberanian untuk menentang semua ini? Jawabannya adalah Tuhan. Jelas Tuhan menentangnya. Dan kita juga harus demikian. Boleh katakan amin? Nah sekarang kita bahas, berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan seks sebelum nikah. Jelas-jelas ini adalah tidak berkenan dan tidak boleh dilakukan. Katakan amin. Oke, yang pertama, peraturan tentang keperawanan. Keperawanan wanita sangat dihargai dalam perjanjian lama, sebagaimana dibuktikan dalam hukumnya. Kehilangan keperawanan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan hukuman mati. Sementara di negara lain, pernikahan diperlukan. Nah, di Ulangan 22 ayat ke-20 sampai ke-21 dikatakan demikian. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi saudara, seks sebelum nikah adalah kejahatan sosial, moral, dan spiritual yang tidak dapat diterima oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Yang kedua, peraturan tentang persetubuhan seksual dengan siapa saja dan kasus perzinahan. Saya menemukan ternyata peraturan khusus yang mengutuk pergaulan seksual laki-laki melalui prostitusi dan atau perzinahan ini jelas-jelas adalah dilarang oleh Tuhan. Kita lihat, memuaskan hasrat seksual seseorang dengan seorang pelacur bukanlah praktik yang dapat diterima di Israel. Kita lihat ada di Imamat 19 ayat 29. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Artinya Tuhan jelas-jelas melarang yang namanya prostitusi. Lalu Amsal 10 ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang yang berbuat zina adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. So, kalau kita mau panjang umur, kita harus hidup takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Orang fasik adalah orang yang berbuat dosa. Orang yang berzina, orang yang cabul adalah mereka yang disebut dengan orang fasik.
Jadi dalam perjanjian baru, pelacuran jelas-jelas ditolak dan dikutuk. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Artinya percabulan itu jangan dilakukan. Nah, kalau dalam perjanjian lama, perzinahan adalah kejahatan besar yang mengakibatkan eksekusi kedua individu. Nah, sekarang kita lihat di Imamat 20 ayat ke-10. Dikatakan bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Wow, saudara bisa bayangkan hukuman di zaman itu ketika ketahuan berzina, baik seorang laki-laki dengan istri orang atau sebaliknya, maka hukumannya adalah mati. Ini semata-mata menekankan keseriusan Tuhan dalam mengatur aspek kehidupan sosial dan keagamaan menyangkut umat Tuhan, baik pria maupun wanita, baik itu berupa keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, bukti ini menunjukkan fakta bahwa keperawanan diharapkan dari seorang pria maupun wanita di Israel dan gereja Kristen itu begitu penting dan harus kita pegang teguh. Katakan amin. Yang ketiga, pandangan Alkitab terhadap pernikahan dan seks. Tuntutan Alkitab terhadap pergaulan bebas didasarkan pada pandangan Alkitab tentang martabat seseorang dan pada sifat suci pernikahan. Tuhan menolak aktivitas apapun yang merendahkan pernikahan dan seks. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, pria dan wanita diciptakan untuk persahabatan, untuk membangun komitmen permanen satu sama lain dalam cinta. Boleh katakan amin? Nah, kesatuan fisik tubuh mereka memungkinkan dan penuh makna dalam pengaturan keabadian dan cinta. Karena nilai pribadi seseorang tidak dapat dipisahkan dari tubuh seseorang. Kemanusiaan tubuh berdampak langsung pada citra diri kita, meninggalkan bekas luka permanen di dalam jiwa. So, seks tanpa cinta dan komitmen permanen mengabaikan kepribadian dan menyeret individu ke status keberadaan yang lebih rendah. Oke? Yang keempat, komitmen mempertahankan pernikahan yang abadi. Perkawinan yang ditetapkan oleh Allah memberikan suasana eksistensial di mana masing-masing pasangan menemukan realisasi diri, persahabatan permanen, rasa hormat, dan ekspresi perhatian penuh kasih terhadap satu sama lain. Di 1 Korintus 7 ke 10 dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Artinya, kesamaan komitmen umum dan dimensi keabadiannya membuat aman bagi kedua individu untuk sepenuhnya menyerahkan seluruh pribadi mereka, bukan hanya untuk tubuh fisik, tapi dalam cinta, kasih, dan sayang satu sama lain. Akibatnya, pasangan keluar dari hubungan seksual, ekspresi cinta manusia yang paling mendalam, diperkaya dan dengan perasaan realisasi diri yang mendalam, mereka menjadi satu. Katakan amin. Hanya dalam rasa saling percaya dan cinta, kita menyerahkan diri kita kepada orang lain. Kenikmatan fisik yang terpisah dari komitmen jiwa dalam cinta, bahkan jika dinikmati oleh orang dewasa yang setuju, memisahkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Kitab suci menolak seks sebelum nikah karena seks tanpa cinta, komitmen dan keabadian yang eksplisit dalam sebuah hubungan pernikahan adalah merendahkan secara rohani, moral, dan emosional. Tetapi kasih karunia Allah melalui Kristus tidak mengenal batas. Itu menawarkan mereka yang telah gagal dari harapan ilahi, penyembuhan melalui cinta pengampunan ilahi. Mereka yang menerimanya akan diciptakan kembali menurut gambar Allah. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu.